Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Linux, cara kerja Linux, kelebihan dan kekurangan Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dan sumber terbuka yang pada dasarnya dibangun di atas kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Secara teknis, Linux dapat merujuk pada kernelnya itu sendiri. Cara kerja Linux. Cara kerja Linux sama seperti operating system lainnya yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface. Hanya saja, Linux lebih kebanyakan menggunakan command line berupa teks. Linux juga merupakan OS yang bukan merupakan turunan dari OS Unix, namun memiliki cara kerja sistem direktori menyerupai Unix. Salah satu bentuk dari Unix yang ditiru Linux adalah sistem direktori, di mana sistem direktori berbeda dengan yang dianut keluarga Windows seperti diagram. Tanda slash yang di atas adalah menunjukkan hierarki tertinggi dari sistem direktori Linux, di mana direktori ini membawahi direktori bin, usr, home, mnt, dan direktori lainnya. Direktori bin biasanya berisi program yang berisi perintah-perintah yang digunakan oleh user biasa seperti perintah ls untuk menampilkan isi dari suatu direktori, cd untuk changing directory, untuk berpindah direktori, dan perintah lainnya. Untuk direktori sbin berisi program yang diisi perintah-perintah yang digunakan oleh super user seperti ifconfig untuk menampilkan informasi tentang kartu jaringan atau network device yang terpasang pada mesin. Direktori home biasanya berisi data dari user yang terdaftar dalam komputer atau mesin yang bersangkutan. Selain untuk tempat penyimpanan data user, partisi home juga digunakan oleh beberapa program untuk meletakkan file konfigurasinya. Direktori usr ini digunakan untuk menyimpan semua file binary dari Linux yang diinstal, yang berisi paket program, dokumentasi, konfigurasi aplikasi, library, dan source aplikasi Linux. Karena itu, partisi ini harus diberikan ukuran yang cukup besar. Direktori opt ini berisi aplikasi yang dapat diakses oleh semua user, hampir sama dengan usr, direktori usr, dan direktori sbin. Direktori root ini merupakan home-nya super user, root administrator. Direktori tmp atau singkatan dari temporary adalah direktori yang disediakan ketika dibutuhkan ruang sementara dalam melakukan pekerjaan. Contoh ketika melakukan proses membakar atau burning CD, maka image atau file ISO secara default dimasukkan ke direktori ini sebelum di-burning ke CD atau compact disk. Direktori etc. Ini secara umum merupakan direktori tempat file konfigurasi berbagai macam service dan program yang terinstal di dalam sistem. Direktori mnt atau mount ini berisi informasi device yang terpasang di dalam komputer. Contohnya CD atau DVD ROM, floppy disk drive, atau USB flash drive. Direktori var ini biasanya berisi data yang bermacam-macam. Perubahan data dalam sistem yang aktif sangatlah cepat. Data-data seperti ini ada dalam waktu yang singkat karena sifatnya yang selalu berubah tidak memungkinkan disimpan dalam direktori seperti etc. Oleh karena itu, data-data seperti ini disimpan di dalam direktori var. Contohnya adalah untuk menyimpan log file sistem, yaitu catatan penyimpanan semua perubahan yang terjadi pada sistem saat sistem berjalan normal. Direktori boot ini digunakan untuk menyimpan
file bootloader, dan semua image dari kernel berisi informasi yang berkaitan dengan device dan service yang dijalankan ketika komputer melakukan booting atau proses komputer dari keadaan mati menjadi hidup atau dari keadaan off menjadi on. Kelebihan dan kekurangan Linux. Linux juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yang pertama adalah open source. Kelebihan utama dari sistem operasi Linux adalah open source-nya, di mana open source sendiri adalah sumber kode yang ada di dalam sistem operasi terbuka untuk siapa saja. Open source juga berarti gratis dan bisa dikembangkan sesuai dengan keinginan pengembang, bahkan penggunanya tidak terbatas dan bisa dimodifikasi dengan tujuan apapun. Kelebihan yang kedua adalah keamanan. Berbeda dengan Windows, kelebihan dan kekurangan Linux ada pada keamanannya. Linux membutuhkan authorization setiap kali pengguna ingin menjalankan program, sehingga virus akan berjalan kesulitan di perangkat lunak. Akan tetapi bukan karena kesulitan tersebut Linux tidak ada virusnya. Oh enggak, sama seperti Windows. Linux juga berpotensi terjangkit virus, hanya saja tidak separah Windows. Kelebihan yang ketiga dari Linux adalah ringan. Berbeda dengan Windows yang menggunakan GUI atau Graphical User Interface, sehingga tampilannya menjadi cukup penting untuk membantu pengguna. Linux lebih ke command line melalui perintah yang berbasis teks, sehingga menjadikan Linux lebih ringan dibandingkan dengan Windows atau kebanyakan sistem operasi pada umumnya. Kelebihan yang keempat dari Linux adalah banyak pilihan distro. Ada banyak distro yang saat ini terus aktif dan berkembang, seperti Fedora, Ubuntu, Arch Linux, Debian, Linux Mint, dan sebagainya. Hanya saja, karena hal tersebut akan membingungkan pemula yang ingin belajar, walaupun masing-masing distro mempunyai fungsi yang sama. Linux juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah yang pertama, tidak banyak dukungan aplikasi. Sebagai sistem operasi yang tidak begitu dilirik pasar dan orang awam, kehadiran Linux tidak banyak mendukung aplikasi yang banyak dibutuhkan orang, misalnya aplikasi pengeditan video, gambar desain, dan sebagainya. Biasanya tidak kompatibel dengan software dari perusahaan ternama seperti Adobe. Hal ini yang menyebabkan Linux tidak bisa dinikmati oleh kalangan tertentu karena terbatasnya aplikasi yang tersedia. Yang kedua dari kekurangan Linux adalah dukungan hardware. Selain piranti lunak, ternyata kekurangan lainnya dari Linux adalah adanya penyelesaian piranti keras juga. Nah, laptop atau komputer biasanya memang dikhususkan agar bisa berjalan di sistem operasi Windows. Untuk itu, jika kamu menginstal Linux, pastikan jika driver hardware bisa terdeteksi sistem, karena jika tidak, kemungkinan hardware tidak akan terbaca oleh Linux, misalnya keyboard atau mouse tidak dapat berfungsi dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah layanan support berbayar. Walaupun menyediakan sistem operasi secara gratis dan bisa dimodifikasi sesuka hati oleh penggunanya, ternyata Linux memiliki layanan support yang berbayar, sehingga apabila penggunanya mengalami kendala atau masalah saat menjalankan Linux dan ingin menghubungi customer support secara langsung, maka mereka akan mengenakan biaya untuk layanan tersebut. Atau jika kamu mengalami masalah dan ingin mencari solusi tanpa membayar, kamu bisa menggunakan forum-forum yang tersebar di internet. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.